Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran atau seleksi CASN dalam hal ini P3K 2023. Nah, di sini disampaikan bahwa guru honorer P3K 2023 ini tiga kriteria yang dapat perlakuan khusus dari Badan Kepegawaian Negara atau para honorer yang diistimewakan untuk mendapatkan perlakuan khusus dari BKN sehubungan dengan seleksi P3K 2023. Nah, tentunya ini kita harus tahu Bapak Ibu ya, siapa saja tiga kriteria honorer yang diberlakukan khusus pada seleksi P3K 2023 ini yang diberlakukan khusus oleh BKN. Bapak Ibu, mari kita simak bersama dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pada seleksi P3K 2023, guru honorer mendapat perlakuan khusus dari Badan Kepegawaian Negara. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa guru honorer mendapatkan perlakuan khusus dari Badan Kepegawaian Negara. Seleksi P3K atau penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2023 untuk guru telah resmi dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pada seleksi P3K ini benar-benar ya pemerintah membuka formasi khusus untuk guru honorer sebanyak 296.084 formasi. Jadi pendaftaran P3K 2023 khusus guru ini terdiri dari dua jenis pendaftar. Jadi ini harus kita tahu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana terkait dengan dua jenis pendaftar ini wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Dua kategori pelamar P3K Guru 2023 itu adalah guru honorer kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Formasi kebutuhan umum dalam P3K 2023 ini terbuka bagi mereka yang ingin ASN setelah lulus dari pendidikan profesi guru atau PPG. Sekali lagi, formasi kebutuhan umum dalam P3K 2023 ini terbuka bagi mereka yang ingin ASN setelah lulus dari pendidikan profesi guru atau PPG. Itu adalah formasi kebutuhan umum. Kemudian lulusan PPG ini harus terdaftar dalam data kelulusan profesi guru Kemendikbudristek sebelum mendaftar P3K 2023. Selain lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan PPG, formasi kebutuhan umum pada P3K 2023 juga bisa dilamar oleh guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Artinya mungkin ini dari swasta atau dari sekolah negeri yang tidak tergolong kategori khusus, maka bisa dilamar, yang penting memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Sementara itu, formasi khusus di P3K 2023 diperuntukkan bagi tiga kategori guru honorer. Mereka adalah pelamar prioritas, dalam hal ini X THK2 atau tenaga honorer kategori 2, dan guru non-ASN sekolah negeri. Guru honorer non-ASN sekolah negeri ada ketentuan mengenai masa kerja yang sudah dicapai, sehingga mereka dikategorikan secara khusus atau diposisikan sebagai pelamar jalur khusus. Pelamar prioritas adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru pada tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi P3K guru periode sebelumnya. Artinya, guru honorer kategori tersebut akan mengikuti mekanisme penempatan dengan syarat formasi
masih tersedia pada seleksi kali ini. Jadi itu salah satu hal yang perlu diketahui Bapak Ibu ya. Artinya guru honorer kategori tersebut akan mengikuti mekanisme penempatan dengan syarat formasi masih tersedia pada seleksi kali ini. Nah, tentunya kalau tidak tersedia pada seleksi kali ini berarti itu tidak bisa Bapak Ibu. Nah, pada seleksi P3K 2023 ketika ketika guru honorer tersebut mendapatkan perlakuan khusus dari Badan Kepegawaian Negara. Salah satu perlakuan khusus yang diberikan Badan Kepegawaian Negara kepada guru honorer, tiga kategori tersebut adalah jangka waktu pendaftaran. Itu satu poin pertama yang harus kita tandai perlakuan khusus oleh BKN kepada para guru honorer ini, yaitu jangka waktu pendaftaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa karena mepetnya waktu dan belum resume pendaftaran, maka diberi perpanjangan waktu hingga tanggal 3 Oktober 2023 yang seharusnya selesai pada tanggal 29 Bapak Ibu. Tapi diberi tambahan waktu sebanyak 4 hari yaitu mulai dari tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Oktober. Itu adalah pemberlakuan khusus kepada honorer yang memang benar-benar dianggap jalur khusus dalam hal seleksi P3K 2023. Pendaftaran seleksi P3K Guru 2023 ini sedianya dibuka serentak mulai 29 September hingga 9 Oktober mendatang. Jadi itu yang sudah ada ketentuannya. Akan tetapi Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan regulasi baru menjelang pembukaan pendaftaran seleksi P3K 2023. Nah, tentunya regulasi yang dikeluarkan oleh BKN ini wajib dipahami dan wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Regulasi tersebut ini tertuang dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara atau tertuang dalam surat Kepala BKN nomor 8951 garing B datar KS titik 04 titik 01 garing SD garing E garing 2023. Regulasi tersebut tertuang dalam surat Kepala BKN nomor 8951 garing B datar KS titik 04 titik 01 garing SD garing E garing 2023. Surat tersebut berisi informasi perbedaan waktu pendaftaran untuk guru honorer, kebutuhan khusus, dan umum dalam seleksi P3K 2023. Bagi pelamar P3K 2023, kategori guru kebutuhan khusus bisa melamar pada 20 hingga 29 September 2023. Jadi, sedangkan untuk guru kebutuhan umum baru bisa melamar pada 30 September sampai 9 Oktober. Sesuai surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 5516 garing B garing GT 01.03 2023 tanggal 16 September 2023 perihal permohonan terkait rentang waktu pendaftaran. Bersama ini kami sampaikan penetapan pembagian waktu pendaftaran bagi pelamar P3K guru pada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Kepada BKN dilakukan pembagian waktu pendaftaran pelamar P3K guru antara kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Demikian bunyi keterangan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara tersebut. Jadi kini BKN kembali memberikan perlakuan khusus kepada pelamar P3K 2023 formasi guru prioritas XTHK 2 dan guru non-aparatur sipil negara yang dalam arti guru non-ASN di sekolah negeri. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini XTHK 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri itu diberlakukan secara khusus. Ketika kategori guru honorer itu mendapatkan perpanjangan waktu pendaftaran hingga 3 Oktober. Sementara itu, jangka waktu pendaftaran untuk guru kebutuhan umum juga ikut diubah menjadi 4-9 Oktober 2023. Jadi ini semakin sedikit waktu luang untuk para guru kebutuhan umum untuk ikut mendaftar mulai dari tanggal 9 sampai 9 Oktober 2023. Kabar tersebut disampaikan oleh BKN melalui akun Instagram resmi mereka, bkn.go.id official.
Sesuai dengan surat Dijen GTK Kemdikbud perihal penyesuaian waktu pendaftaran P3K guru, hari ini ke BKN, silakan Sobat BKN sesuaikan dengan jadwal terbaru ya, tulis BKN. Pendaftaran P3K 2023 untuk guru ini kemungkinan diberikan perpanjangan waktu karena beberapa kendala. Jadi salah satu kendala yang paling sering dialami guru honorer adalah pembelian dan pembubuhan e-materai di berkas-berkas yang harus diupload di laman SSCASN. Banyak guru honorer yang mengeluh kesulitan membeli dan membubuhkan e-materai karena situs sering down. Selain itu, kendala lainnya adalah laman SSCASN, laman SSCASN yang sering bermasalah ketika akan mengunggah dokumen. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan 3 kriteria pemberlakuan khusus kepada para honorer dalam seleksi P3K 2023. Ini terutama kepada para honorer ex-THK 2 dan non-ASN sekolah negeri yang sudah memiliki masa kerja tertentu hingga diberlakukan menjadi pelamar jalur khusus. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.